Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiharyanti dari SMA Negeri 1 Setu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata saya dengan topik perencanaan pembelajaran SMA SMK paket C. Kegiatan aksi nyata perencanaan pembelajaran SMA, SMK, dan paket C ini akan saya fokuskan untuk membuat atau memodifikasi modul ajar. Apa itu modul ajar? Modul ajar merupakan bagian dari perencanaan pembelajaran yang disusun berdasarkan fase atau tahap perkembangan murid. Prinsip-prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama, karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variabel jarak antara tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Yang keempat, bahwa belajar berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, semua itu penting dan saling berhubungan. Yang kelima, tingkat kematangan. Tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung pada tahap perkembangan yang dilalui oleh peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Kriteria penyusunan modul ajar yaitu esensial, menarik, bermakna, dan menantang, relevan, dan konseptual, serta berkesinambungan. Bagaimana cara memodifikasi modul ajar? Langkah-langkah menyusun modul ajar. 1. Analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dari satuan pendidikan. 2. Identifikasi dan ketentuan dimensi profil pelajar Pancasila. 3. Tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. 4. Susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. 5. Pelaksanaan pembelajaran. 6. Tindak lanjut. Komponen modul ajar. Yang pertama yaitu guru dalam satuan pendidikan diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, modul ajar dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunan modul ajar. Yang ketiga, komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran. 4. Komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan. Tindakan aksi nyata meliputi 1. Yaitu perencanaan, yang kedua penerapan, dan yang ketiga refleksi. Dalam hal ini perencanaan, saya bersama rekan guru lain mengikuti kegiatan in-house training atau IHT, yaitu tentang implementasi kurikulum merdeka dengan tema menciptakan guru kreatif dan inovatif untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar. Yang salah satu agendanya adalah menyusun modul ajar. Ketika kegiatan ini sudah terlaksana, maka selanjutnya adalah berdiskusi bersama rekan guru lain untuk memantapkan dalam hal menyusun atau memodifikasi modul ajar. Yang kedua, penerapan. Dalam hal ini, setelah modul ajar selesai diskusi, maka siap untuk dipraktekkan untuk kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu refleksi. Pada pelatihan mandiri topik perencanaan pembelajaran SMA, SMK, atau paket C, ada 3 modul yang dipelajari. Modul pertama, kurikulum operasional satuan pendidikan. Modul yang kedua, merancang pembelajaran SMA, SMK, dan paket C. Modul yang ketiga, refleksi dalam pembelajaran SMP sampai SMA atau SMK. Nah, perasaan saya akan mempelajari topik ini adalah saya merasa termotivasi dan bersemangat karena mendapatkan materi dan pengetahuan yang lebih banyak tentang merencanakan pembelajaran yang lebih baik.
Dari pelatihan ini, saya mendapatkan bagaimana merencanakan pembelajaran yang terstruktur dan kompeten. Bagaimana menjadikan pembelajaran menjadi agenda yang sangat menyenangkan, serta memahami bahwa belajar tidak hanya harus di kelas dan di bangku normal. Berikut saya lampirkan dokumentasi saat mengikuti kegiatan in-house training atau IHT. Modul ajar matematika fase E, tujuan kegiatan pembelajaran yaitu peserta didik dapat menjelaskan, menentukan, menyajikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dan nilai perbandingan trigonometri dalam sudut istimewa. Berikut saya cantumkan untuk link modul ajar saya. Untuk penerapan modul pembelajaran di kelas, saya terapkan di kelas 10. Dan setelah pembelajaran selesai, saya juga meminta refleksi dari siswa untuk kelas 10. Demikian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.